tapi tidak ada kalimat man amana billahi wa bil yaumil akhir. Coba seakan-akan sudah, Anda seakan-akan otak Anda lebih jernih. Sebentar, seakan-akan otak Bapak itu lebih jernih. Quran sudah jelas sekali, Pak. Di mana kata akhir yang Bapak sampaikan, akhir di dalam surat Al-Baqarah tidak pakai yaumil. Coba terangkan. Wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati. Bukan berkata tentang yaumil akhir. Begini, Anda tidak terangkan apa yang Anda baca. Coba terangkan apa makna yang Anda baca. Nah. Kataannya, kalau terjemahan Al-Quran itu berdasarkan prinsip ajaran Islam yang ada standar sekarang, berdasarkan rukun Islam dan rukun iman, percaya kepada sesuatu yang tidak dimengerti, maka terjemahan Al-Quran itu malah lebih banyak kemungkaran, lebih banyak mudaratnya daripada kebaikan. Jadi saya mengajak kawan-kawan ini mencoba belajar cara membaca sebuah buku atau sebuah kitab. Apa tujuan Anda beragama? Apa misi Anda beragama? Apa bacaan yang ingin dipetik daripada sebuah bacaan? Kalau bacaan Al-Quran mengacu seseorang, mengacu Anda atau masyarakat kepada kezaliman dalam beragama atas nama, maka bacaan atau pemahaman yang dirangkumkan dari bacaan itu bermasalah dan perlu dikaji balik. Nah, contohnya perlakuan syariat Islam. Cara tokoh agama di Aceh, cara mereka menggunakan Al-Quran adalah mengajak umat kepada kezaliman, bukan kepada kebaikan. Oke, Pak, saya mau bertanya, belajar ke Bapak. Satu pertanyaan saja, ya. Ada dua ayat. Yang satu di dalam surat Al-Baqarah punya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Kalimat penekanannya pada kalimat wabil akhirati hum yuqinun. Ada kalimat yang lain, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasyabiina man amana billahi wa bil yaumil akhir. Coba bedakan, Pak. Kalimat wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati hum yuqinun dengan man amana billahi wa bil yaumil akhir. Di mana bedanya? Coba Bapak ini seakan-akan ingin menjelaskan. Coba jelaskan perbedaan di surat Al-Baqarah yang saya sampaikan dengan ayat yang saya bacakan terakhir. Coba pada penekanannya pada kalimat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ada kata akhir ya. Dan ada kalimat man amana billahi wa bil yaumil akhir. Coba jelaskan pada kalimat yaumil akhir dengan wa bil akhirati hum yuqinun itu kalau bedanya di mana, kalau sama-samanya di mana. Ini seakan-akan Quran, Anda mengatakan Quran itu belum jelas. Iya. Seakan-akan Anda katakan Quran itu belum jelas. Yang tidak jelas itu otak kita, Pak. Di dalam surat Al-Baqarah ada kalimat akhir, tapi nggak pakai yaum. Wabil akhirati hum yuqinun, nggak pakai yaum. Tapi di dalam man amana billahi wa bil yaumil akhir berbeda secara balaghah. Bapak paham nggak? Memaknai satu kalimat ada berapa aspek? Coba berapa aspek untuk memahami satu teks, satu konteks pembahasan atau narasi sebuah data. Begini saja, sederhanakan saja. Coba tunjukkan yang Anda mengerti. Tunjukkan yang Anda mengerti apa yang Anda baca. Kalau yang Anda baca itu menjerumuskan Anda kepada kezaliman, kepada kegelapan. Saya bertanya, nggak usah menjustis. Saya bertanya kepada Bapak. Di dalam surat Al-Baqarah ada kalimat wabil akhirati hum yuqinun, tapi tidak ada kalimat man amana billahi wa bil yaumil akhir. Coba seakan-akan sudah, Anda seakan-akan otak Anda lebih jernih. Sebentar, seakan-akan otak Bapak itu lebih jernih. Quran sudah jelas sekali, Pak. Di mana kata akhir yang Bapak sampaikan, akhir di dalam surat Al-Baqarah tidak pakai yaumil. Coba terangkan. Wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati. Bukan berkata tentang yaumil akhir. Begini, Anda tidak terangkan apa yang Anda baca. Coba terangkan apa makna yang Anda baca. Nah, di dalam Quran itu sudah jelas, dengarkan. Di dalam Quran itu sudah jelas secara balaghah, ya. Jadi di dalam memaknai satu kalimat, Bapak harus menguasai 4 aspek.
aspek leksikal, aspek rasional, aspek sinkronis dan aspek diakronis. Ini harus Bapak pahami. Di dalam Al-Baqarah yang saya sampaikan, sabar Bapak. Di dalam coba surah terangkan Al-Baqarah dulu. yang saya sampaikan, Bapak dengarkan dulu. Karena dari tadi salah melulu Bapak ini. Ada kalimat wabil akhirati hum yuqinun, tidak pakai kata yaum. Kalau di situ diartikan sesuai dengan terjemah Departemen Agama Republik Indonesia, diartikan hari akhir, saya tidak sepakat seperti Bapak katakan. Karena di situ kalimatnya wabil akhirati hum yuqinun, nggak pakai yaum. Tapi tidak semua di dalam Quran itu seperti itu. Contoh, pada ayat yang saya sampaikan, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wa bil yaumil akhir, pakai kata yaum. Berarti ayat ini sedang membicarakan tentang hari akhir karena pakai wa bil yaumil akhir. Berbeda dalam surat Al-Baqarah, walaupun di dalam terjemaah sama rata. Saya juga tidak sepakat dengan terjemahan itu. Jadi lu mau bilang akhirat di situ itu isim makani gitu. Jadi kalau Ente mau bilang itu isim makani. yang Dalam mana? Yang di mana? Lah, ente tadi membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Dengan yang di Al-Baqarah di ayat satunya lagi, wabil akhirati hum yuqinun. Itu wabil akhirati hum yuqinun itu ente memaknai apa? Dia sebagai isim makani atau apa? Itu sebuah akibat. Sebuah akibat, Pak. Akibat lu tadi berbicara tentang leksikal. Jadi kau mau memahami ayat itu dari sudut pandang mana? Karena di situ nggak pakai kata yaum, Pak. Sudah jelas secara balaghahnya. Nah, udah lah, nggak usah bicara balago sama saya. Gue sarjana agama kok. Udah, lu mau pasang Sudah jelas secara memahami balaghah. itu Ada dari tuh, Pak. sisi apa? Oke. Anda pahami di dalam situ secara makna rasionalnya ketemu nggak dengan hari akhir? Sabar Bang Remuk. Kalau Bapak sarjana agama, tolong benahi dulu itu Pak Bang Cakra itu. Jangan cuma dari tadi diam-diam terus baru sarjana agama apa? Gini. Mau dibenahi begini loh. Maksudnya karena maksudnya begini abangku, sedih. Nah, maksudnya di sini kalau memang ada yang tidak mampu dijelaskan oleh teman, jadi kita lengkapi. Bukan berarti kita saling mengkritik begitu supaya apa yang menjadi pedoman Bukan kita begitu Bang Hos. Masalahnya yang dia kritik itu Al-Quran sama agama. Iya. Kalau dia kritik pribadi saya tidak jadi masalah Pak. Saya paham Bang. yang disampaikan Bang Cakra itu saya paham. Saya paham ya yang Host, disampaikan Bang Cakra itu. sebentar host. Tapi maksud saya Bang Cakra itu begini, Bang Cakra juga harus bijak. Quran itu sudah jelas Pak. Adapun Iya, permasalahan itu umat, Enggak Sebentar. jelas Bang. Al-Quran nggak permasalahan jelas. umat atau permasalahan terjemahan nggak jelas itu masalah yang beda yang lain. Bukan terjemahan ini secara balaghah yang ya. salah. Ketika wabil yaumil akhir satu-satu dulu. itu jelas berbicara tentang yaumil akhir. Yang disampaikan Bang Cakra itu saya paham. Betul. Saya tanya, ini Pak Ramu, Betul. yaumil akhir yang Anda bayangkan itu apa? Coba jelaskan. Yaumil man amana billahi wa bil yaumil akhir itu bermakna yaumil qiyamah. Kalau daripada yaumil akhir, tapi kalau yang walladzina yu'minuna bil khair walladzina yu'minuna bima unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, itu bukan bermakna tentang yaumil qiyamah. Oke, kiyamah itu yang Anda bayangkan itu apa? Ya, di surat Al-Qiyamah dibaca. Coba terangkan, coba langsung terangkan. Ya, ketika Anda sebutkan kiyamah, yang Anda bayangkan itu apa? Ya kalau kiamah itu kan dari kata kiam Pak sebenarnya. Ya kalau kiamahnya, oke. Nah di surat Al-Qiyamah dari kata kebangkitan Pak, bukan pada saat kehancuran. Tapi bicara tentang kehancuran, bicara tentang kebangkitan tentu pasca kehancuran. Tidak mungkin tanpa kehancuran bicara tentang kebangkitan. Begitu loh Pak. Oke, kebangkitan yang Anda bayangkan itu kapan? Dibaca di surat Al-Qiyamah Pak, biar jelas. Jadi Quran dijelaskan saya tanya Anda, ketika Anda menyebutkan kebangkitan, yang terbayang di kepala Anda itu apa? Kapan? Ya konteksnya bicara apa Pak? Kalau bicara tentang kebangkitan Pak, kehancuran alam, berarti yaumil qiyamah adalah pasca kehancuran alam. Konteks ayat di situ bicara apa? Kalau kebangkitan di dalam suatu dekade, ya
perjalanan kehidupan manusia ya berbeda lagi, Pak. Konteks yang kita bahas itu apa? Oke. Kalau bicara tentang yaumil kiamah dalam arti alam jagat ini berarti hari kebangkitan setelah hancurnya alam. Kalau konteksnya kita sedang bicara ke sana, Pak. Oke. Nah, begini. Baik, Bang. Saya Anda tinggal sebentar sebelum dilanjut sama Pak Cakra. Sebelum dilanjut oleh teman-teman, banyak maaf Pak Cakra, saya potong dulu. Saya berikan dulu kepada Ustadz Ibnu dulu. Silakan monitor dulu. Betul. Supaya teman-teman ini bisa paham terkait apa yang kemudian kita persoalkan ini. Silakan monitor Pak Ustadz. Maju Ustadz. Tafadhol Ustadz Ibnu Syihab, tafadhol. Saya dari kemarin nih mau ngobrol sama Ustadz Ibnu Syihab. Salam Ustadz. Kaifal Ustadz? Kok malah ketawa Ustadz nih? Masih ingat nggak Ustadz sama Ana Ustadz? Di mute itu Ustadz, di mute. Masya Allah. Antum udah lebaran belum hari ini Ustadz? Masih lebaran besok. Masya Allah. Sehat ya Ustadz ya? Sehat. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhol Ustadz, tafadhol. Saya sebenarnya ingin teman-teman yang di sini memang tadi saya melihat terpotong-terpotong anunya Prof Cakra ya. Dan malah saya melihat ada keselarasan antara Pak Cakra sama Bang Remuk, Pak CPI juga. Maksud saya ada hal yang bisa kita persatukan sepertinya tentang agama Islam khususnya. Saya pribadi tidak ada keberanian dan tidak ada keinginan untuk membahas agama lainnya karena tidak ada kapasitas saya di situ. Saya ada kemampuan untuk membahas Islam versi Sunni ya, yang ahli sunnah, karena memang itu merupakan madhab saya. Tadi di awal waktu saya masih bertiga dengan Prof Cakra sama Coach juga adalah kita ingin membangun nalar kritis terhadap pemahaman agama, dan ini sepertinya memang sesuai dengan yang diinginkan oleh Bang Remuk ya kan, bahwa agama yang tanda kutip dipahami selama ini itu tidak betul-betul agama yang sebenarnya dahulu ada pada zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa tergambar dengan perilaku umat Islam dan rujukan yang digunakan oleh umat Islam. Kalau Bang Ramong tadi memahami hadis itu adalah Al-Quran, dan itu memang sangat bagus sekali, dan seharusnya seperti itu. Kemudian kalaupun mau menggunakan hadis, ya seharusnya hadis itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan kemanusiaan yang justru akan menggiring umat, bukan saling berbagi kebaikan, saling berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat. Justru yang ada malah saling menjatuhkan, kemudian saling teror, misalnya yang berbeda agama diperangi, kemudian yang pindah agama kemudian malah diintimidasi, bahkan diancam hilang kepala. Itu kan saya rasa mungkin kita di sini semua sepakat bahwa itu betul-betul bukan ajaran Islam yang sekarang sudah dipahami sebagai ajaran Islam. Itu yang dari awal sepertinya saya sama Prof Cakra dengan Kos juga membahas. Artinya kita ingin membangun nalar kritis dan mengkaji ulang, rekonstruksi kembali ajaran-ajaran yang justru itu akan mencederai nilai-nilai kemanusiaan, mencederai ukhuwah persatuan, yang menjadikan kita tidak bisa ngopi bareng, tidak bisa diskusi santai gitu. Yang ada saling menjatuhkan dan saling mengklaim kebenaran antara satu dengan yang lain tanpa mau menjalankan konsep Al-Quran yang saling ta'aruf ya kan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Itu sekarang sudah kita tidak temukan lagi. Yang ada kalaupun kita ngobrol ya yang saling sumpah serapa aja lagi, saling bawa orang ke agama. Yang Islam ingin mengajak orang Kristen ke Islam, yang Islam ingin mengajak ke yang Kristen ingin mengajak ke Islam, yang Islam mengajak ke Kristen dengan sesuatu yang saya rasa tidak bisa dicontoh dan diikuti. Tadi kalau Prof Cakra mengatakan bahwasanya yang salah dua-duanya, sholatnya atau orangnya, bahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan di dalam
kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah itu memang Muhammad yang berbeda dengan yang ada di Al-Qur'an, yang di Al-Qur'an bahwa innaka la'ala khuluqin azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, serta yang baik. Tapi kalau di hadis kan beda sama sekali, di sirah beda sama sekali. Muhammad yang digambarkan itu betul-betul memang tidak layak dicontoh, tidak pantas diikuti. Itu Muhammad yang dibuat-buat, yang kemudian saya katakan lagi tanda kutip dianggap sahih, kan ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, sehingganya sangat sangat sulit sekali. Bahkan saya lihat tadi baca di itu di komen di bawah, insya Allah suatu saat saya akan penggal kepalanya Prof Cakra katanya kan. Ada narasi-narasi begitu yang sepertinya dari Habib di situ. Nah, saya khawatirnya seseorang melakukan kejahatan dan keburukan itu minta surga nanti seolah-olah itu bagian daripada jihad fisabilillah, merupakan bagian daripada Nasruddin, membela agama, padahal sebenarnya itu sedang menghancurkan agama. Kenapa terjadi? Saya melihat karena memang saya spesialis di hadis, saya melihat memang ada sesuatu yang perlu kita kritisi bersama. Ada hadis-hadis yang sebenarnya salah tapi dianggap benar. Contoh yang semalam saya sampaikan, man baddala dinahu faqtuluhu, siapa yang mengganti agamanya penggal, ya kan. Itu disahihkan, dianggap sahih karena ada di Sahih Bukhari. Saya katakan itu hadis palsu karena secara matan dan sanad bermasalah. Namun faktanya kan itu masih diamalkan dari awal itu hadis dibuat sampai mungkin sekarang, atau mungkin sampai nanti lagi kalau tidak ada orang yang speak up, yang ngomong, yang menyampaikan bahwa itu hadis dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu sebenarnya adalah perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya melihat di kita ada persamaan di situ sih. Mudah-mudahan saya tidak salah paham ya. Sehingganya memang kalau teman-teman misalnya mengkritik ini bukan oknum Islam, tapi memang ini ajaran Islam. Saya sangat paham itu. Kenapa pernyataan itu muncul, ya kan? Kenapa Islam sekarang digambarkan dengan sesuatu yang tidak seharusnya, tidak lagi rahmatan lil alamin, padahal nyata di Al-Qur'an digambarkan begitu? Karena memang dilihat dari perilaku yang ada. Ini saya Itu sudah di-mute. Ustadz. Ustadz. Suaranya nggak ada. Di mute Ustadz, nggak ada suaranya, diulang. Ustadz, di Sudah mute. di-mute. Ustadz. Di mute. Di-mute. Suaranya nggak ada, Tat. Suaranya, Tat. Ustadz. Suaranya nggak ada, Tat. Di-mute. Tat, suaranya nggak ada, Tat. Suaranya nggak ada, Tat. Astagfirullahaladzim. Ustadz, Tat, mute itu. suaranya nggak ada, Tat. Mute itu. Coba buka Ada hot. suara. Suaranya nggak ada, Tat, suaranya. Buka mic-nya. Nah, Kenapa? ulang lagi Ustadz. Diulang. Tadi nggak ada suara. Suaranya nggak ada. ada Lanjut, panggilan masuk tadi. Apa namanya? Ini ada kitab bagus sekali. Judulnya Baina Sholatil Qur'aniyah lil Muslimin wa Sholatil Syaitoniyah lil Muhammadiyin. Insyaallah Bang Ramok paham kitab ini. Ini sholat yang membedakan antara sholat umat Islam dengan sholat orang-orang yang tanda kutip umat Nabi Muhammad, yang mana pembedanya adalah orang-orang dulu ketika selepas sholat yang mereka lakukan bukan menebarkan kebaikan, justru malah menyebarkan Islam dengan pedang, dengan perang, dengan paksaan, dengan ancaman. Katanya la ikrah fiddin, tapi faktanya tidak begitu. Itu yang saya rasa memang perlu kita bukan rekonstruksi ya, perlu kita kaji ulang lah, agar kesalahpahaman yang sepertinya merugikan dan sepertinya harus kita hentikan bisa betul-betul kita perbaiki. Dan saya betul-betul ingin ngopi dengan semua orang sebenarnya. Diskusi Ustaz, santai lah. Nah, menurut antum tepat nggak kalau ngomong sama orang-orang yang di bawah itu ainaka anta wa dinu Muhammad? apa itu? Kalau saya misalnya ada satu kalimat untuk orang-orang di bawah itu bahwa ainaka anta wa dinu Muhammad.
ainuka anta wa inna Muhammad. Ya. Nah, saya tidak paham maksudnya itu. Tapi memang yang sedang saya bahas dan ingin saya bangun, tidak semua orang setuju dan mungkin ada banyak orang yang akan menentang, ya kan? Akhirnya yang kita lihat fenomena yang terjadi sampai sekarang ya masih ada saja orang yang mengintimidasi, kemudian orang yang melakukan teror, tapi niatnya ingin dapat pahala dan dapat pahala di surga lagi, bahkan surganya Jannatul Firdaus, surga tertinggi. Tapi niat dalam hati ingin menegakkan agama. Padahal itu kan mana agama, mana din Muhammad? Itu din Muawiyah. Muawiyah itu yang punya kerjaan. Jadi seperti itu. Mungkin itu cukup itu dulu dari saya lah, pengantar yang panjang sepertinya. Terima kasih. Mungkin Terima kasih. kita kembali dulu ke Pak Cakra dulu ya sebentar. Oke, lanjut Pak Cakra. Ya, lanjut monitor kita. Oke, baik. Saya ingin kembali kepada topik pembicaraan dialog kita, yaitu persoalan pembinaan atau pemberdayaan akhlak yang mulia, maju mulia dalam realitas alam yang bisa dievaluasi hasilnya itu bagaimana. Kalau ada kekeliruan dan perlu perbaikan itu bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan. Nah, semua itu berdasarkan konsep-konsep alam, proses-proses alam. Tetapi kalau akhlak yang dijanjikan dalam agama Islam selama ini yang banyak didominasi banyak belahan negara-negara Islam, pembentukan akhlak itu melalui percaya buta, melalui ritualitas. Persoalannya, kalau salat dimaknakan sembahyang, ya kan ada rukun sembahyang, kemudian 5 kali sehari, kemudian ada sembahyang sunat, kemudian ada sembahyang buat orang mati. Semua itu saya lihat tidak membuat umat kepada pencerahan, tidak membawa umat untuk bisa membuat sebuah keputusan yang tepat. Ya kan? Sehingga sembahyang itu dalam kenyataan sungguh sia-sia, tidak membawa efek apa-apa. Jadi rukun Islam itu bermasalah di mana rukun Islam itu tidak bisa menjadi sumber moralitas dan juga tidak bisa menjadi sumber spiritualitas. Sehingga umat bergantung mengharap daripada apa yang dilakukan dengan ritual, mengharap mereka bisa terhindar daripada perbuatan yang tidak baik, mengharap mereka kepada jalan yang benar, mengharap mereka bisa mendapat petunjuk, mengharap mereka bisa mendapat pahala, mengharap mereka bisa terhindar dari siksaan kubur, mengharap mereka bisa surga-surga entah apa. Semua harapan mereka itu tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam karena janji yang dijanjikan itu berada di luar ranah alam. Nah, ini masalahnya. Makanya tadi ada poin yang diangkat, saya tanya kepada rekan yang komen tadi, persoalan akhirat. Kalau akhirat itu dimaknakan kepada ranah yang tidak bisa dijangkau oleh ranah manusia, oleh indera manusia, maka pemahaman itu sering menjerumuskan karena menjanjikan kepalsuan. Nah, itu masalahnya. Kalau sesuatu yang tidak dimengerti dan ditaruh dalam ranah yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran, maka yang sering terjadi adalah penipuan. Nah, penipuan, seseorang bisa mengklaim apa saja dan tidak punya beban apa-apa untuk membuktikan klaim yang dimaksud atau hipotesis yang dimaksud. Kan sering sekali umat dalam hal ini para ustadz, para kaum ulama, ya kan, para kiai-kiai asal buat pernyataan asal-asal aja. Nah, kalau Anda pelajari pernyataan mereka umumnya tidak bisa difaktualkan karena yang pernyataan yang dibuat itu adalah dalam ranah di luar akal pikiran dan mereka sendiri tidak punya beban apa-apa untuk menjawab hasilnya bagaimana. Makanya kalau Anda tanya orang yang pulang dari haji, yang sudah umrah, yang sudah banyak melakukan ritualitas,
seperti orang-orang Aceh yang sudah taat kepada beragama, ternyata dalam kehidupan sehari-hari perilaku saja tidak bisa membawa mereka kepada kemanusiaan, orang-orang yang manusiawi dalam beragama. Jangankan mempertanyakan mereka untuk mempertanggungjawabkan nasib surga yang mereka cari. Coba tanya orang Aceh, ulama Aceh yang sudah taat beragama, coba tanya mereka bagaimana hasil sembahyang saudara, diterima Tuhan apa enggak. Nah, sekarang kan barusan habis puasa. Apa kondisi daripada yang didapat daripada hasil puasa? Apakah mereka dapat mencerahkan daripada kepribadian mereka daripada setelah melakukan perbuatan puasa? Saya rasa mereka tidak bisa menjawab. Itu kan menjadi masalah. Jadi definisi siam perlu dipikirkan kembali, bisa jadi bukan tahan lapar. Karena yang terjadi tahan lapar, sembahyang tarawih dan lain-lain yang ada dalam praktek ritualitas Islam tidak membawa umat kepada pencerahan, tidak membawa umat kepada manusia yang manusiawi, tidak membawa umat untuk bisa membuat satu keputusan yang tepat, yang bisa dibuktikan hasilnya itu bagaimana dalam realitas alam. Karena dalam keyakinan agama berharap hasilnya itu setelah mati, setelah dunia ini dihancurkan. Jadi banyak masalah dalam konsep doktrin Islam kalau hasil kerja itu diproyeksikan setelah mati. Pahalanya diharapkan setelah dunia ini dihancurkan nanti. Siapa yang mau lihat? Jadi untuk memperbaiki diri, Islam itu tidak ada kerangka, tidak ada mekanisme untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa introspeksi, untuk melihat ke dalam di mana sih kesalahan saya kok. Tapi Bang Cakra, berarti maksud Bang Cakra ini tak kalah ketika kita sholat apa nih kita harus lihat dengan nampak begitu. Tadi sudah saya jelaskan, yang pertama definisi salat yang ada dalam tradisi Islam itu sungguh keliru. Itu yang jelas. Apanya yang keliru? Apanya yang keliru, Bang? Sebenarnya saya agak sepakat ya dengan Pak Cakra. Cuman narasinya saja yang tidak sepakat. Di dalam Islam, selalu mengatakan di dalam Islam. Karena begini, kalau Bapak katakan itu menurut mazhab-mazhab mereka, saya juga sepakat. Orang Islam ini banyak mazhab ya. Bukan berarti melambangkan itu Islam. Tapi dengan kalimat dalam Islam seakan-akan Salafi Jihadi adalah Islam. Sunni Emang Islam yang salah, Pak? Itu yang saya tidak sepakat. Ya. Emang Islam yang salah? Jadi yang saya ingin dalam kritisnya dalam banyak aspek yang disampaikan Pak Cakra, kenapa Islam yang salah? Saya sepakat Pak Cakra. Masalahnya yang saya tidak sepakat narasi kalau sarjana agama Islam yang salah bagaimana? Islam, ajaran Islam, padahal belum tentu. Bisa jadi itu mazhab mereka atau doktrin mereka di luar Islam. Ini yang harus dijelaskan. Quran itu maunya seperti apa? Pengetahuan yang ada pada kita itu seperti apa? Itu yang harus dibedakan antara orang Islam dengan Islam. Kita suruh tanggapi dulu, Bang CPI dulu. Saya sepakat ketika Pak Cakra mengatakan harus diberi pemahaman yang luas di dalam memahami Quran supaya mendapatkan efek yang baik. Saya sepakat, itu sepakat. Tapi jangan lantas kemudian ini untuk menggeneralisir bahwa seluruh yang dipahami oleh orang Islam adalah ajaran Quran. Ini yang saya tidak sepakat. Seperti saya contohnya begini, rukun sholat itu apakah ajaran Islam? Bukan. Rukun sholat itu beda-beda. Yang benar yang 6 menurut Imam Hanafi, yang 12, yang mana juga bingung. Karena ini munculnya di luar Islam, di luar Quran maksud saya. Ini harus kita jelaskan. Ini pemahaman. Ini Quran. Jadi Bapak jangan memakai doktrin Islam. Apakah betul Islam mendoktrin seperti itu? Nah, ini yang saya kurang sepakat dengan Pak Cakra. Narasi itu saja. Tapi secara pemikiran saya sepakat. Secara pemikiran gitu. Coba kita beri dulu kesempatan kepada Bang CPI. Boleh saya ngobrol sama Ustadz Ibnu Syihab? Ya. Ini menarik juga. Jadi mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Ya, aku ngobrol dulu, kau simak obrolan aku ya.
biar nambah lagi nih, naik lagi level kau sudah lewat Kau nih dari bodoh-bodoh itu. Ini level berubah kau lagi. tingkatnya kesombongan tuh janganlah seperti itu. Ya. Izin. Salah, saya ikut. Bukan. Nah, jadi Kau besar- itu, nih aku ngomong wakilin kau, biar Ustadz Ibnu Kalau Palembang Syihab tuh tahu. juga sawah. Jangan, tidak usah lah. Aku ngewakilin kau buat ngomongin ini. Tidak usah karena bisa kelakar, tidak usah. Biasa kok. Bang CPI, Sedikit monitor Pak, Bang. ngobrol. Ya. Siap. Oke, mungkin bisa dipertanggungjawabkan tadi. Lanjut. Ya, saya pertanggungjawabkan. Baik. Permisi, saya kenalkan, saya Christian Prince Indonesia dari Bima. Ya, gini. Oke. Gini. Ini ada beberapa hal yang saya mau jelaskan. Pertama, saya akan ini mungkin sanggahan buat Ustadz Ibnu Syihab satu. Yang keduanya buat Bang Ramadan dan Bang Remuk ya. Ya, saya buktikan bahwa saya dulu pernah Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Begitu. Baik, gini. Kalau tadi Ustadz Ibnu Syihab mengatakan bahwa misalkan hadisnya harus dilihat, harus sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Ya, kalau berbicara matan hadis. Kalau yang satu anti kritik Quran, nggak menerima statement dari Pak Cakra. Ya udah, kalau saya memang mengkritik Al-Quran. Memang Al-Qurannya yang salah. Ya, jadi begini Pak Cakra. Kalau Pak Cakra bertanya, kita ambil sampel, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata secara empiri tidak seperti itu, iya kan Pak Cakra? Ternyata tidak seperti itu. Maka yang harus kita lakukan, mengambil sebuah riset yang lebih dalam dan lebih jauh daripada itu. Jangan-jangan memang sumbernya yang salah. Jangan-jangan. For example, contoh. Saya kasih contoh. Misalkan. Bang, tadi, bicaranya sebentar. jangan bilang Al-Quran yang salah dong. Katanya kamu sarjana agama, kok bodoh sekali. Oh Tuhan. Iya, paham Caranya Bang jangan begitu, Ramadan. Mas. Ini ilmiah, Bang. Ini Ilmiah ilmiah. bagaimana? Kamu Ya, mau ajar makanya saya ilmiah bagaimana? Bang, Kamu sarjana agama, saya juga batal sarjana agama. puasamu tapi nanti, bikin Bang. Quran nggak, bodoh? Batal puasamu nanti, Bang. Sabar. Gini. Lain masalah sabar. Jangan bicara masalah Al-Quran itu tidak apa-apa, jangan. Bang, tahu nggak, Bang? Islam tidak berkembang Bicara karena masalah Al-Quran itu kritik, sensitif, Bang. Sabar dulu, Bang. Tidak berkembang bagaimana? Makanya beragama itu ikut maunya agama, Bos. Ya, sabar. Jangan ikut maunya akal sendiri dan ikut mau hawa nafsu, kita jangan. uji. Saya pertanggungjawabkan. Sebagaimana yang dikatakan hostnya, saya harus pertanggungjawabkan argumentasi saya. Coba kita Saya pertanggungjawabkan. Saya kasih contoh. Dari tadi Bang Remuk berbicara tentang gramatika Al-Quran. Ya, salah satunya. Dia berbicara tentang leksikal juga tadi. Saya ambil contoh, kalau begitu kita ambil saja dari ilmu nahwunya, ilmu sorofnya bagaimana. Itu contoh kecil ya. Contoh misalkan berbicara tentang yaumul akhirah dengan akhirah. Yang satu pakai yaum, yang satu tidak. Aku ambil yang lebih jauh lagi. Misalkan Al-Anbiya ayat 91. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Kalimat yang sama ada di dalam surah At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam binat Imran alladhi ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Di sana muannas, di sini mudzakkar, sedangkan oknumnya, objeknya adalah Maryam. Siapa yang bisa bantah itu? Ini contoh kecil. Makanya saya bilang, kalau misalkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, jangan-jangan kita salah paham. Ya, coba kita lebih radikal lagi dalam mengamati. Jangan-jangan memang sumbernya yang salah. Begitu Bang Ramadan. Jangan terlalu emosi, Bang. Bang, minum dulu. Bukan terlalu emosi, Bang. Bukannya sumbernya salah itu bagaimana? Al-Quran, kenapa salah Al-Quran? Itu tadi argumentasi saya. Bang, aku 7 tahun di pesantren, Bang. Tenang saja. Yang saya sebutkan tadi itu ilmiah. Tidak usah cerita kamu di pesantren 7 tahun mau di mana, mau di neraka kan, tidak usah. Ceritanya gagasan kamu itu tidak waras, Bos. Bang, Nah, coba Bang Ramadan kalau memang benar-benar Islam, bantah tidak ya usah tadi. bercerita Bantah ya tentang tadi. Al-Quran. Cerita saja kemungkinan individu orang ini salah, individu teman kamu. saya sudah. Mungkin bapak kamu juga salah. Bagian Al-Qurannya yang kita kritis. Begitu. Mungkin bapak kamu juga mendidik kamu salah. Begitu, maaf, Bos. itu sudah. Salah si Quran tadi.
Di Quran Bapak saya tadi. lagi Kita serang digebukin Kamu sama- bilang kamu bilang Al-Quran ada sumbernya, Bang salah Ramadan. siapa bapak kamu salah atau tidak? Bang Ramadan, bapak saya lagi digebukin sama Munkar Nakir. Tenang aja, dia lagi nggak bisa lari, lagi dipakpok-pakpok dia. Tenang, nggak lari bapak saya di kuburan, lagi Bukan digebukin itu. bicaranya bos, kalau cara bicaranya Gimana? itu kalau manusia punya adab, manusia Abang, punya adab. aku ini akademisi, Bang. Bang ini udah nggak punya Jangan- adab jangan dengan katakan abang narasumbernya ngomongin yang salah bapak saya begitu. salah mendidik. Saya ini sedangkan akademisi, abang tidak Bang. mendalami pelajaran agama. Bang Age, Abang yang udah salah Saya tidak bicara pelajaran kamu. agama. Bang, Oke, coba tertib dulu. Ini jangankan Al-Quran ini Mas Ramadan ya. Jangankan Al-Quran, Tuhan itu sendiri perlu dipertanyakan. Betul. Jangankan Al-Quran, Tuhan, hukum Tuhan itu sendiri perlu dipertanyakan. Jadi Betul. tidak bisa hanya asal terima. Betul. Bagaimana Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini, dan semua yang kita dengar kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya, sebab semakin banyak kita mendengar maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik dan kita harus membuktikan dan melakukannya, sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu bukan jadi tumbangnya setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, udah amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil keputusan dan Dalam nama Yesus. Cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.